Empat rumah di Desa Kura Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Tanah Laut, ludes di amuk si jago merah. Satu orang alami patah tulang. Pemprov Kalsel berhasil mencatatkan rekor muri atas pembentangan kain sasirangan terpanjang di dunia. Di akhir segmen, kami mengajak Anda mengintip pengolahan jengkol khas Banjar yang berada di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Rabu 21 Agustus 2024. Bersama saya Rian Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Empat rumah di Desa Kura Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Tanah Laut, ludes di amuk si jago merah Rabu pagi. Beruntung saat kejadian pemilik rumah tidak berada di tempat. Sementara seorang warga mengalami patah tangan dan kaki akibat tergencet mobil pemadam yang terpelosok dari badan jalan. Inilah kobaran api yang diabadikan warga sekitar saat musibah kebakaran terjadi di kawasan RT 5 Jalan Saripul, Desa Kura Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Rabu pagi. 4 rumah luluh lantak dan 3 bangunan lainnya ikut terdampak dalam musibah yang terjadi sekitar pukul 7 pagi ini. Sebelum petugas pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi, warga menggunakan berbagai cara untuk memadamkan api, termasuk berupaya meruntuhkan bangunan yang sudah dekat dengan api. Namun upaya warga tersebut tidak membuahkan hasil, lantaran bangunan terbuat dari kayu dan pada saat kejadian angin juga bertiup dengan kencang. Saat kejadian sebagian besar penghuni rumah sedang berada di pasar subuh. Akibatnya banyak harta benda yang ikut terbakar. Salah satunya sepeda motor yang terparkir di ruang tamu. Keluar rumah itu kenapa waktu itu? Sudah bunyi tiang listrik, bunyi karena sudah Begitu keluar, sudah api. ternyata di depan rumah lah. Mungkin ada tahu yang asalnya di mana, ada tahu. Itu apinya bagaimana waktu pas? Sudah tinggi Pak. Udah. Di mana? Di daerah seberang sini lah, ada tahu. Untuk kejadiannya sendiri, sementara kita masih dalam proses lidik, namun dari saksi yang melihat sesaat kejadian itu api berasal dari rumah saudara Imuk di bagian belakang. Imuk, Bagi rumah Pak Imuk, menantunya Pak Imuk di bagian belakang, Pak. Sementara itu pada saat upaya pemadaman, seorang warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami patah tangan dan kaki akibat tertabrak mobil pemadam kebakaran yang berusaha menghindari warga lainnya di lokasi kebakaran. Menjelaskan juga di saat kami berusaha untuk melakukan pemadaman, ternyata ada eksiden sedikit. Rekan-rekan kami dari damkar tergelincir mobilnya, dan juga karena padatnya masyarakat yang mau berusaha membantu sehingga akibat mobil tergelincir Pak, ada terjadi senggolan. Selain meluluh lantakan 4 rumah beserta isinya, kebakaran juga membuat kaca rumah warga dan musola di dekatnya pecah. Pemadaman kebakaran di Desa Kurut itu melibatkan belasan pemadam kebakaran, baik yang berasal dari Tanah Laut maupun dari Gambut, Kabupaten Banjar. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral di media sosial sebuah postingan video yang menunjukkan anak di bawah umur sedang mengamen di salah satu perempatan lampu merah yang ada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Dalam video tersebut terlihat 3 orang anak yang diperkirakan berusia 5 tahun tengah mengamen di antara para pengendara. Beginilah video yang viral di media sosial, di mana dalam video ini terlihat 3 orang anak tengah asik mengamen di antara para pengendara.
Dari hasil penelusuran, lokasi 3 anak yang tengah mengamen ini berada di salah satu perempatan lampu merah yang ada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Menanggapi adanya dugaan praktek eksploitasi anak di bawah umur ini, Dinas Sosial Kabupaten Banjar melalui UPTD PPA mengatakan pihaknya sudah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti informasi yang viral tersebut. Bahkan pihaknya juga sudah memberikan pemahaman dan edukasi kepada orang tua anak-anak tersebut agar mereka tidak lagi mengamen di jalanan. Minta-minta, apalagi pelakunya kan anak di bawah umur nih. Dan kita juga sudah memberikan edukasi alternatif kepada orang tua untuk tidak membawa anak-anak di bawah umur untuk meminta-minta. Alasan mereka, Bu, mengajak anak-anak itu untuk meminta-minta dan mengamen lainnya itu apa sih, Bu? Memang motifnya itu memang faktor ekonomi lah. Faktor ekonomi. Diketahui di perempatan lampu merah, tepatnya depan Pasar Martapura, kerap ditemui pengamen-pengamen di bawah umur, bahkan orang dewasa. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Terdakwa kasus tindak pidana pengalihan kapal floating crane Barge Ben Glory milik PT IMC dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara kuasa hukum terdakwa wancanakan akan melapor ke Komisi Yudisial terkait proses persidangan ini. Sidang perkara yang melibatkan Tan Paulin dari PT Sentosa Laju Energi dengan mantan direksi dan karyawan PT IMC Pelita Logistik Tbk masuki tahapan penutupan di Pengadilan Negeri Batu Licin Selasa sore. Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Satriadi ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu menuntut 3 terdakwa bersalah dan hukum pidana 1 tahun penjara. Mereka adalah Toyo Wano, mantan manajer komersial PT IMC, Iriawan Barat, mantan direktur utama, dan Hari Chen, mantan direktur komersial dan operasional. Aspidum Kejati Kalsel Ramdanu Dwi Antoro mengatakan, Jaksa Penuntut Umum menuntut ketiga tersangka bersalah dan merampas barang bukti untuk menutupi kerugian korban melalui pelelangan milik lembaga independen negara. Pemulihan kerugian korban bisa dilakukan dengan pelelangan barang rampasan tersebut. Menurutnya, semua tuntutan ada dasar hukumnya. Tuntutannya ya meminta majelis menetapkan tersangka bersalah semua. Kita tuntut setahun masing-masing. Barang bukti dirampas untuk dilakukan pemulihan kerugian korban yang prosedurnya melalui pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Independen. Sementara itu, pengacara terdakwa Sabri Nur Herman mengatakan pihaknya akan menanggapi pada sidang pledoi 2 minggu ke depan. Pihaknya menyatakan keberatan atas tindakan korban pelapor Tan Paulin yang melakukan penilaian aset barang bukti berupa kapal floating crane Barge Ben Glory milik PT IMC yang dilakukan akuntan publik. Padahal aset perusahaan itu merupakan barang sitaan. Pihaknya juga akan membuat laporan ke Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan hingga KPK terkait proses persidangan ini. Kami sudah menyampaikan keberatan kepada pengadilan dan majelis hakim, urusannya ke ke pengawas Mahkamah Agung, kemudian ke Komisi Yudisial, juga ke kantor Komisi Kejaksaan. Karena ya tentunya kalau terang benderang kasus ini dijolimi, kita akan kita sampai apa istilahnya, sampai tingkat yang lebih lanjut. Iya. Dalam sidang agenda tuntutan ini, awak media dilarang majelis untuk mengambil visual selama proses persidangan. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemprov Kalsel berhasil mencatatkan rekor muri atas pembentangan kain sasirangan terpanjang di dunia. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel.
mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Dimanakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa Kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI atas pembentangan kain sasirangan terpanjang di dunia. Berdasarkan hasil verifikasi tim MURI, tercatat panjang bentang kain sasirangan terdiri dari 107 motif dan mencapai panjang 6.008 meter. Pemerintah Provinsi Kalsel dan Dewan Kerajinan Daerah Dekranasda Kalsel menerima piagam Museum Rekor Indonesia MURI usai membentangkan kain batik khas Banjar Sasirangan terpanjang di dunia. Sebanyak 6.127 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat membentangkan kain sasirangan sepanjang 6.008 meter di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel Banjarbaru Selasa siang. Berdasarkan hasil verifikasi tim MURI, tercatat panjang bentang kain sasirangan terdiri dari 107 motif dan mencapai panjang 6.008 meter. Piagam penghargaan dan medali MURI diserahkan oleh Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri yang diterima oleh Ketua Dekranasda Provinsi Raudatul Jannah didampingi Sekda Prof Kalsel Roy Rizali Anwar. Ini wujudnya adalah salah satu tadi rekor MURI itu kita dapatkan dengan adanya sinergi kolaborasi dan kekompakan dari semua unsur-unsur yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak kepada semua masyarakat dan semua pihak yang terkait, kemudian juga penyelenggara dan juga rekor MURI-nya. Jadi kita ini memang betul-betul satu kesatuan yang kompak. Selain pemecahan rekor MURI, pada momen ini juga dipersembahkan tarian Sinomahadrah dan tarian suku Dayak Mandau Telabang sebagai bentuk kecintaan pada pelestarian budaya daerah, sekaligus sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalsel ke-74 dan HUT ke-79 kemerdekaan RI.
Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Masjid Nurul Huda di Desa Banjur, Kecamatan Anjerpasar, Barito Kuala menggelar saprah amal dan lelang amal yang digelar Selasa malam. Acara ini dalam rangka penggalangan dana untuk melanjutkan renovasi total masjid yang dimulai sejak tahun 2022 lalu. Ribuan warga memenuhi halaman Masjid Nurul Huda di Desa Banjur, Kecamatan Anjerpasar, Barito Kuala dalam acara saprah amal dan lelang amal yang digelar Selasa malam. Acara ini dalam rangka penggalangan dana untuk melanjutkan renovasi total masjid yang dimulai sejak tahun 2022 lalu. Renovasi Masjid Nurul Huda telah menelan biaya sebesar 600 juta rupiah dan masih membutuhkan dana tambahan sebesar 700 juta rupiah. Dalam acara ini, Ustadz Hasanuddin atau Uwas Banjar memimpin lelang yang berhasil mengumpulkan total dana sebesar 40 juta rupiah dari wakaf dan sumbangan para jamaah. Lelang amal ini menjadi momentum penting bagi warga Desa Banjur untuk bersama-sama mewujudkan impian mereka memiliki masjid yang nyaman dan indah. Masyarakat berharap renovasi masjid bisa segera diselesaikan. Kita tahu masjidnya ternyata masjid kita ternyata perlu dana yang cukup besar, dan hari ini akan salah satu penggalangan dana juga hadir Uwas Banjar yang membantu penggalangan dana ini, dan harapan kita apa yang menjadi harapan warga ini segera terwujud. Totalnya kurang lebih 40 juta rupiah, tambah nanti warung amal, insya Allah cepat selesai. Artinya ini masyarakat di Desa Banjur dan sekitarnya sangat antusias, Pak ya? Antusias, Masya apalagi Allah. Kedatangan para tokoh-tokoh yang ada. Dalam lelang ini sejumlah tokoh penting turut hadir, termasuk mantan Kepala Dinas Pendidikan Batola Sumarji, anggota DPRD Batola Hasrudin HS, dan Kiai Haji Ruhudun Andak dari Pondok Pesantren As-Salimin. Dari Batola, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Polres Tanah Bumbu kembali menggelar kopi manis di Desa Teluk Kepayang Rabu pagi. Kali ini puluhan polisi melaksanakan beragam pelayanan masyarakat dan aksi simpatik bersih-bersih tempat ibadah seperti masjid. Kepolisian Resor Tanah Bumbu kembali menggelar kegiatan kantor polisi keliling humanis atau kopi manis di Desa Teluk Kepayang Rabu pagi. Kegiatan dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Tanah Bumbu, Kapolsek Kusan Hulu, Camat Teluk Kepayang, sejumlah kades dan tokoh masyarakat. Polres menyediakan berbagai pelayanan dari pengurusan surat keterangan catatan kepolisian SKCK secara gratis, perpanjangan pajak kendaraan bermotor program bebas denda, pengurus pembuatan surat izin mengemudi, serta laporan pengaduan propam. Dalam program kopi manis ini, jajaran Polres Tanah Bumbu juga melaksanakan bakti sosial dan pembagian sembako. Selain itu, memakmurkan tempat ibadah dan menciptakan lingkungan yang bersih. Di antaranya bersih-bersih masjid-masjid Al-Mujahidin Teluk Kepayang. Dari pelosok desa Kecamatan Teluk Kepayang yang merupakan program kopi manis ini adalah program unggulan dari Bapak Kapolres Tanah Bumbu, yaitu kantor polisi keliling humanis yang memberikan layanan mulai dari laporan pengaduan kehilangan, samsat keliling, SKCK, serta bakti sosial, yaitu pembagian sembako, serta pengecekan kesehatan dan bakti religi. Sementara itu, Camat Teluk Kepayang Joni Suwarno mengapresiasi program kopi manis ini. Menurutnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang berada di pelosok. Namun ada 3 desa terjauh yang diantaranya Temunih, Dadap Kusan Raya, dan Batu Bulan yang belum terakomodir. Ia berharap program berikutnya digelar di titik wilayah tersebut. Ternyata kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kami di Teluk Kepayang, karena dengan adanya pelayanan yang seperti ini sangat membantu bagi masyarakat kami. Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arif Prasetya bertekad melalui program ini pihaknya bisa langsung bertemu masyarakat dengan memberikan pelayanan dan mengayomi mereka. Dalam kegiatan ini, Polres setempat menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Bumbu dan juga Lazis Asalamfil Alamin Kalsel. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa,
Pemirsa, pengurus daerah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kalsel menggelar kejuaraan Provinsi Bulu Tangkis tahun 2024 yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Pihak PBSI telah menyatakan siap menjadi tuan rumah, sementara klub dan atlet menyambut baik adanya Kerjuprop tersebut. Pengurus cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Tanah Laut saat ini tengah disibukkan dengan persiapan sebagai tuan rumah Kejurprov Bulu Tangkis yang akan digelar pada 27 hingga 31 Agustus 2024 mendatang, yang berlangsung di Gelanggang Olahraga Tuntung Pandang Playhari. Selain mempersiapkan tempat pertandingan, Pengcap Tala juga mempersiapkan atlet terbaiknya pada kejuaraan yang akan diikuti pebulu tangkis se-Kalsel itu. Kejurprov 2024 ini akan mempertandingkan kelompok pemula, remaja, taruna, sedangkan untuk kelompok dewasa dan veteran dimainkan sebagai pelengkap. Kejurprov ini juga dijadikan Pemda PBSI Kalsel sebagai ajang pencarian bakat sekaligus pembinaan atlet-atlet berprestasi. Untuk persiapan kita sebagai panitia dan pelaksana tuan rumah Kejurprov di Tanah Laut itu sudah 90% siap. Pelaksanaannya insya Allah tanggal 27 sampai tanggal 31 Agustus. Untuk badminton semoga berjalan lancar. Saya sangat senang karena akhirnya Tanah Laut menjadi tuan rumah untuk cabang bulu tangkis. Kita mempersiapkan diri dengan baik, Pak. Artinya beberapa atletnya sudah dipersiapkan lah. Ya sudah semua. Berapa nomor saja yang rencana akan diikuti? Untuk usia pemula, remaja, taruna, dan dewasa. Sementara itu, untuk pendaftaran akan ditutup pada 22 Agustus ini. Panitia berharap Kejurprov Bulu Tangkis tahun ini di Tanah Laut dapat diikuti banyak peserta dibandingkan Kejurprov 2023 yang berlangsung di Banjarmasin. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini, kami mengajak Anda mengintip pengolahan jengkol khas Banjar yang berada di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Morning Bebas. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live eksklusif only on iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Winda,
luar biasa serangannya. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Cemilan jengkol atau jaring di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar memiliki aroma yang khas karena menggunakan daun jambu biji untuk mengurangi aroma menyengat. Biasanya untuk menambah rasa nikmat, warga di daerah ini memakan buah jengkol dengan cocolan dari sari kelapa yang sudah diolah. Bagi masyarakat Indonesia, buah jengkol tentu sangat disukai hampir semua kalangan karena rasanya yang menggugah selera serta aromanya yang khas. Namun di Kabupaten Banjar, tepatnya di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, mereka mengolah jengkol menggunakan daun jambu biji untuk mengurangi aroma menyengat. Sekarang saya berada di Desa Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan di mana di sini adalah sentral untuk pengolahan jengkol atau yang biasa disebut di daerah Kabupaten Banjar adalah jaring. Banyak sekali warga yang memproduksi jengkol menjadi makanan ringan yang bisa disantap oleh masyarakat. Kita lihat bagaimana liputannya. Ikuti saya. Mayoritas warga di sini setiap harinya mengolah buah jengkol menjadi makanan yang siap dinikmati. Biasanya mereka mengolah buah jengkol mulai pagi hari hingga malam hari. Pemirsa, ini adalah bentuk jengkol yang masih mentah, dan biasanya masyarakat sebelum memasak jengkol ini mereka akan merendam terlebih dulu untuk beberapa jam sebelum nanti dimasak di air panas. Sebelum dimasak, buah jengkol yang berwarna coklat ini direndam terlebih dahulu. Setelah itu, agar buah jengkol menjadi empuk, buah jengkol akan direbus sebanyak 2 kali dengan durasi hampir 18 jam. Saat proses merebus ini, biasanya buah jengkol akan dicampur dengan daun jambu biji agar aroma khas jengkol tidak lagi menyengat. Untuk merebus, di mana jengkol ini direbus selama 3 jam, dan bukan hanya sekali untuk merebus jengkol agar mendapatkan hasil yang enak. Mereka biasanya merebus ini selama 2 kali rebus. Dengan ada satu tambahan untuk menghilangkan bau, yaitu ditambahkan dengan daun dari jambu biji. Buah jengkol yang sudah matang biasanya dimakan dengan ditambah cocolan dari sari kelapa yang sudah diolah atau disebut dengan lalaan kelapa. Dari kadang-kadang dari Samarinda, Sampit, ada yang dari Sulawesi. Untuk penjualan sendiri di mana ini, Pak? Pasarnya sendiri, Pasar Martapura, atau biasanya ada yang datang ambil di sini? Kadang-kadang ada juga. Oke. Apa sih, Baji, yang beda untuk jengkol di sini sama jengkol di lain? Untuk aromanya di sini katanya kurang ya? Kurang. Jadi tidak terlalu menyengat gitu ya, Baji? Ya pemirsa, ini adalah jengkol yang sudah matang dan siap untuk dinikmati. Bagi kalian yang suka dengan jajanan khas Kabupaten Banjar ini, jengkol, bisa datang ke Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Rasanya empuk, lalaannya juga sangat enak. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.